Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات رحمنا ورحمة الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Karena pada dasarnya hidup ini tanpa petunjuk maka seperti sebuah badan yang gak dikasih roh sama sekali. Maka gak akan pernah sama sekali dalam hidup kita bermanfaat. Karena pada dasarnya yang mendatangkan manfaat dan kebaikan itu adalah Allah Azza wa Jalla dengan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya. Makanya Allah SWT firman, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami jalan petunjuk yang lurus. Siratal mustaqim, ketika Allah kasih kepada seorang hamba hidayah, maka hidupnya akan penuh nikmat dan manfaat. Bahkan sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, inna minasyajarati lama barakatuhu kabarakatil mu'min. Dikatakan sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan orang mukmin. Apa yang terjadi? Semua manfaat. Maka Rasulullah mengatakan hiya nakhlah. Itu adalah pohon kurma. Orang mukmin itu kenapa dikatakan seperti pohon kurma yang penuh dengan berkahan? Karena ketika mereka melakukan aturan dalam hidupnya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka otomatis dia akan bermanfaat untuk dirinya dan bahkan untuk orang lain selama dia hidup, bahkan sampai ketika dia sudah meninggal masih bermanfaat. Bermanfaat dengan apa? Ilmunya. Maka dia akan memberikan banyak inspirasi kepada manusia sekitarnya untuk terus melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan keberkahan yang sebenarnya, dan itu didapati bagi orang mukmin. Maka jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah inginkan dengan kita kembali kepada Allah dalam setiap saat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Judul kita, kajian kita hari ini apa? Mempengaruhi dan dipengaruhi. Maksudnya apa? Ini berbicara tentang pertemanan, persahabatan. Karena pada dasarnya manusia itu kadang-kadang berpikir ketika mereka bergaul dengan teman yang salah, wah, saya nanti bisa ngajak dia kepada kebaikan. Harus ada poin penting yang kita sadari, bahwa hidayah itu punya Allah, bukan punya kita. Jadi yang bisa merubah seseorang untuk menjadi buruk ke baik itu cuma Allah Azza wa Jalla. Manusia itu cuma bisa ngasih tahu, tapi tidak bisa merubah. Makanya orientasi seseorang kadang-kadang berteman dengan orang yang salah, ya, mereka orientasinya betul buat supaya orang itu ditarik, betul nggak? Tapi kebanyakan kita itu malah ngikut, bukan narik. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu bakal narik diri. Bukan kita narik orang, tapi kita yang ditarik sama dia, kita yang dipengaruhi sama dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan al-mar'u ala dini khalili.
falyandur ahadakum man yukhallil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Khalil di sini adalah sahabat. Maka perhatikan kepada siapa kalian bersahabat. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang masalah efeknya ketika kita benar dan berteman dan buruk dan berteman, maka kita bahas dulu manfaat pertemanan. Ya ikhwah, ketika kita bicara masalah manfaat pertemanan, ada beberapa hal. Yang pertama, persahabatan, pertemanan itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menjadikan orang itu mau sama kita itu Allah. Bukan karena apa yang kita lakukan ke orang. Karena berapa banyak di antara kita berusaha untuk baik ke orang. Kalau Allah tidak menjadikan orang itu respect ke kita, tetap gak akan pernah kita kelihatan baik di depan dia. Karena yang menjadikan orang itu respect dan tidaknya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 103, Ibu bisa lihat di layar. Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi. Allah menjelaskan secara jelas kalian itu ya menjadi bersaudara karena nikmat Allah. Ya, Allah yang kasih. Ya, Allah yang persatukan sehingga kalian menjadi saling bersaudara. Makanya tidak dipungkiri. Kadang-kadang ketika kita lihat respeknya jamaah masjid ke kita sama saudara kita, mana yang lebih gede? Kadang-kadang saudara sendiri atau jamaah masjid? Jamaah masjid yang jauh lebih respek berlipat ganda daripada sahabat kita sendiri. Maksudnya saudara kita sendiri yang lahir bareng, bila perlu di perutnya bareng, kembar lagi. Ya kan? Karena yang menjadikan persaudaraan itu hati manusia itu disatukan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Bukan disatukan dengan bagaimana dia baik ke orang dan orang baik ke dia. Karena berapa banyak di antara kita ya yang melakukan pertemanan dengan cara yang salah. Pokoknya saya kelihatan baik di depan teman saya aman, sampai kita rela bermaksiat sama Allah. Padahal Rasulullah SAW sampai mengancam dengan mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa ya yang mencari ridho manusia, man iltamasa ridwan nas bisa khatillah wakalahu Allah ilan nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia sampai Allah murka, sampai Allah benci, maka Allah gantungkan dia sama orang. Tahu cara digantungannya gimana? Di antaranya Imam Munawi mengatakan bahwa di saat itu dia akan diserahkan sama orang yang dolim, bukan sama orang yang mencintai dia, dolim. Dia akan benar-benar didolimin oleh seseorang dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pasrah sama nasibnya. Ketika dia mau keluar dari lingkaran itu, kondisi itu, dia mikir, dan nanti teman saya siapa? Ketakutan dirinya sendiri. Padahal dia didolimi. Ini realita. Berapa banyak di antara kita masuk ke dalam lingkungan yang salah, tapi keluar dengan kepala yang penuh dengan rasa takut. Gak enak lah kalau difitnah gimana, diomongin gimana. Kenapa semua ini semakin menjadi permasalahan? Karena kita bergaulnya bukan karena Allah, tapi karena orangnya. Akhirnya malah menjadi bumerang hidup kita, bukan menjadi manfaat. Karena manfaat terjadi ketika kita lakukan semua itu karena Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, di dalam surat An-Anfal ayat 63, Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah mengatakan
dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Kenapa? Kalau seandainya kalian itu berinfak, memberikan semua harta kalian di dunia, dikasih semua, maka nggak akan pernah kalian bisa menyatukan hati. Nggak akan orang itu bisa cinta sama kita. Karena yang membuat orang itu respect cinta sama kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip yang kita nggak boleh nutup mata. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man iltamasa ridwana biridallah fi sakhatin nas, kafahullah ma'unatan nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah sampai orang nggak suka. Kenapa? Gara-gara kita mendahulukan Allah. Kenapa? Maka Allah akan melindungi kita dari kezaliman manusia. Di riwayat yang lain, Allah ridho sama kita dan orang sekitarnya Allah buat ridho sama kita. Karena Allah yang membuat dia itu bisa senang sama kita. Jangan jauh-jauh lah pasangan kita. Kadang-kadang nih masuk rumah di luar aman tentram, betul? Kata orang bilang anginnya lagi tenang, nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Masuk rumah kayak disambar petir. Kenapa? Sebentar istri bisa ngomel gak jelas, bingung suami. Masalahnya di mana? Masalahnya satu ya Allah. Karena kita maksiat sama Allah, berkhianat sama Allah. Allah buat hati sekitar kita berkhianat sama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Begitu kita menunda panggilan Allah dan kita berpaling dari Allah, Allah hukum kita dengan cara yang simpel, tapi itu membuat hidup kita semua berantakan. Dengan cara apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Bahkan hati sekitarnya dipisahin dari dia. Yang awalnya senang jadi sumpah. Awalnya respect sama kita jadi benci. Kalau ditanya kenapa, Allah yang buat, kita nggak bisa ngomong. Karena kita khianat sama Allah, karena kita berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Makanya yang buat kita musuhan dan bisa bersatu cuma siapa? Cuma Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip yang jangan dilupain sama sekali. Yang kedua, ya, pertemanan dan persaudaraan itu salah satu kenikmatan di surga. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surga itu nanti nggak ada lagi perasaan iri. Ya, perasaan kok yang itu gini, kok saya gimana? Nggak ada. Cemburu hilang semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 46, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Allah jadikan kalau nanti di surga kami hilangkan segala rasa ghil, dendam yang berada di hati manusia di saat itu. Kenapa? Sedang mereka itu bersaudara saling berhadapan-hadapan. Di mana? Di atas kasurnya, di atas tempatnya, hadap-hadapan, lihat-lihat senang-senang. Melihat saudaranya senang, dia juga senang. Ya wah, betapa nikmatnya. Allah kasih semua itu karena Allah ridho sama mereka. Tapi sebaliknya, orang-orang yang nggak diridhoi Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi kira-kira? Mereka, ya, kira-kira masuk ke mana kalau nggak diridhoi? Masuk ke mana? Ke neraka. Tahu di neraka apa yang terjadi? Ketemu keluarga musuh terbesar dan yang paling mereka benci, keluarga mereka sendiri. Ketemu sahabat yang paling dekat di dunia menjadi orang yang paling mereka benci seumur mereka selama-lamanya. Jadi Allah buat sifatnya kebalik. Total 180 derajat. Total. Yang satu ketemu hadap-hadapan senang-senangan, bahkan Allah kumpulkan anak cucunya kalau di surganya di bawah, Allah satukan jadi surganya di atas bareng-bareng sama orang tuanya. Tapi yang satu, Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman dekat, keluarga. Jadi ada yang mengatakan teman dekat, tafsirannya, ada yang mengatakan keluarga, saudara.
kelak satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketemu bahagia. Tahu ya ikhwan, permusuhannya nggak sepele. Mereka musuhan bahkan minta sama Allah supaya keluarganya dikasih adab berlipat ganda dari dia. Mereka permusuhan nyumpahin sahabat dekatnya supaya dikasih adab yang lebih mengerikan berlipat ganda dari dia. Itu yang kepingin mereka lakukan karena kebencian yang begitu dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang itu dalam surah Al-A'raf ayat 38. Coba dibaca. 38 39. Ya. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Terus Setiap kali suatu umat masuk, dia mengatakan saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang diingatkan kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. itu yang dikatakan oleh siapa? Yang masuk terakhir ngelanat yang masuk duluan sambil mengatakan kata-kata itu, kasih adab mereka berlipat ganda dari kalian. Ini realita. Karena yang cuman saling mencintai, mereka yang membangun rasa cintanya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena orangnya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bi'anna khallatuhum wa mahabatuhum laysa lillah. Karena kecintaan mereka, kepedulian mereka satu dengan yang lainnya bukan karena Allah. Mereka itu bergaul bukan karena Allah. Maka Allah jadikan mereka musuh selamanya. Selamanya. Nah, kira-kira yang didoain keburukan apakah diem toh? Enggak. Ayat 39 setelahnya. Apa yang Allah katakan di situ? Balas dia. Dengan balasan ejekan yang lebih mengerikan lagi. Ya. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah melakukan. Subhanallah. Tahu nggak? Mereka mengatakan fadhukul adab. Dakwah yang tukuti istilahnya apa? Mencicipi. Jadi secara tidak langsung mereka mengatakan silahkan nikmatin berlezat-lezatan kalian sendiri dengan adab. Dibalas dengan hinaan yang lebih mengerikan lagi. Ini realita dan kenyataan kalau kita salah teman, kalau kita salah tempat dalam kita memilih orang dekat. Karena kelak yang Allah jadikan di antara mereka adalah musuh selamanya. Ketika ditampakkan janji Allah Azza wa Jalla, selamanya, nggak ada ujungnya. Padahal kita nyari sahabat buat dukung kita, betul nggak? Tinggal kita mau bicara dukungan baik atau buruk. Karena orang yang tulus cuman mereka yang melakukannya karena Allah. Allah jadikan hati mereka tulus tanpa menginginkan sesuatu karena mereka hanya menginginkan ridha Allah saja. Ini yang tulus. Kalau yang lainnya mereka palsu dan bohong. Nanti saya buktikan. Di akhir kita akan bicara bagaimana gambarannya teman baik dan buruk secara realita. Kenapa mereka jadi orang yang zalim dan mengerikan? Mereka jadi monster yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau mereka itu adalah musuh kita sebenarnya. Yang ketiga ya ikhwah, pertemanan dan persaudaraan itu ladang pahala. Kalau baik, kalau nggak baik jadi ladang apa? Ladang dosa. Tinggal kita mau yang mana? Teman baik jadi ladang pahala. Karena dikatakan ya dalam hadis Nabi SAW yang diwakilkan oleh Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan ini adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
dua orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Mereka itu berkumpul karena Allah, pisah karena Allah. Ya. Kemudian juga dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan nanti di hari kiamat Allah akan manggil. Siapa yang dipanggil secara khusus? Orang yang saling mencintai. Allah mengatakan innallaha yaqulu yaumal qiyamah aina mutahabbina bi jalali yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Dikatakan mana orang yang saling mencintai karena kemuliaanku kata Allah. Di hari ini aku akan naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Secara khusus dipanggil orang yang saling mencintai tadi. Berarti apa? Mendatangkan pahala. Yang dengan pahala itu Allah ngerahmati kita. Muncul. Orang itu kalau sudah dapat rahmat ya ikhwah, judulnya hidupnya beruntung atau mereka ngandelin kecerdasan. Cerdas atau beruntung nih ceritanya? Beruntung. Karena kalau sudah manusia ngandelin kecerdasan, orang paling cerdas kayak gimana? Kalau Allah nggak ngasih ke mereka keberuntungan, nasibnya ya sudah gitu. Makanya ya, ini yang terjadi. Jadi karena Allah itulah yang buat jadi orang jadi beruntung. Karena mereka tahu kapan mereka harus saling mencintai, kapan mereka harus negur orang yang salah. Tapi kalau kita karena orangnya disuruh negur, gak enak. Kalau marah gimana? Terus kita dihantui dengan perkara-perkara yang kemudian buat kepala kita tambah sempit urusan sama orang. Bukannya tambah lega, urusan tambah enak, tambah susah gitu. Karena pada dasarnya kita bangun urusannya bukan karena Allah, tapi karena ada suatu tendensi. Tendensinya apa? Kadang-kadang karena tendensi dunia orang jadi mengerikan. Mereka jadi apa? Mereka jadi penjilat besar gara-gara dunia. Tapi kalau karena Allah, mereka jadi orang yang jujur. Di saat sahabatnya salah, mereka katakan salah. Karena mereka mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Di saat sahabatnya benar, mereka dukung kebenaran itu. Karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena mereka melihat orangnya, tapi karena Allah. Itulah orang yang jujur dan secara realita hidupnya. Mereka akan mendukung kita sebenarnya. Mereka susah dekat dengan kita. Ketika mereka bahagia, kita bahagia, mereka ikut bahagia. Jelas sih. Yang keempat ya ikhwah, pertemanan dan persaudaraan itu mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba. Karena orang yang berteman dengan baik karena Allah, Allah semakin cinta sama mereka. Pernah Nabi SAW bersabda, ya, ada seorang dalam hadis riwayat Muslim, inna rajulan zara akhan lahu. Ada seseorang yang mendatangi saudaranya, ya, fi qaryatin ukhra, dalam sebuah desa, di desa yang lain, bukan desa yang sama-sama dia. Kemudian fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaih. Maka Allah itu mengutus malaikat di perjalanannya. Ya. Kemudian malaikat itu mendatanginya dengan mengatakan, aina turid, kemana engkau mau pergi? Maka orang ini menjawab dengan mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku kepingin mengunjungi saudaraku di desa ini, daerah sini. Kemudian ditanya lagi, hal laka alaihi minan ni'mah turabbuha. Apakah engkau memiliki keuntungan ketika engkau mendatangi dia? Ada maksud enggak? Maksud khusus. Kenapa? Karena dia baik sama engkau, atau karena dia kemudian memperhatikan dirimu, atau apa? Maka dia mengatakan apa? Lah, enggak. Ghaira anni uhib ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Aku itu senang sama dia karena Allah. Itu tuh tujuanku datengin dia. Tahu apa yang terjadi? Maka kemudian malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaih. Tahu enggak? Saya ini utusan Allah yang diutus khusus untuk datang kepadanya. Dengan mengatakan bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bahwa Allah itu cinta sama kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Bayangin, Allah mengutus malaikat buat memastikan itu hamba karena apa? Kalau karena Allah, maka Allah cinta sama dia sebagaimana dia cinta sama saudaranya karena Allah. Kalau orang sudah dicintai sama Allah ya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya keberuntungan semua. Kebayang kan?
berarti pada dasarnya kayak orang mencintai dirinya sendiri sebenarnya. Karena cintanya dia kepada saudaranya bisa mendatangkan kebahagiaan buat orang sekitarnya, sama juga dirinya juga. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dia mencapai perkara ini sebenarnya. Tapi tentunya dia melakukan ini karena Allah. Maka Allah jadi cinta sama dia. Ma'asyiral mu'minin rahimanallah. Kemudian yang kelima, pertemanan, persahabatan, ya, yang dilakukan atas dasar karena cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan menjadi tanda-tanda manisnya iman. Jadi orang bisa merasakan nikmatnya dekat sama Allah kalau dia merajut hubungan manusia sama manusia karena Allah. Baru dia bisa. Kayak sekarang, yang buat kita kumpul ini karena apa sih? Nah, kita kumpul bareng di sini karena kepingin cari ridho Allah dengan mencari ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah satukan kita satu dengan yang lainnya, kenalannya enak. Ya Allah, kok saudara sendiri kok gak kayak gini ya? Karena lain. Karena pada dasarnya kita membangun kondisi ini karena cari ridho Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika kita kumpul gini toh, kita merasa bahagia. Coba kita kalau di rumah banyak masalah, bisa tidur? Gak bisa kan? Tapi kirain di majelis ilmu, kena angin sedikit, angin gak ada bisa ngantuk. Betul nggak? Angin gak ada bisa hilang. Kebayang ya ikhwah? Coba kalau di rumah pikiran banyak. Malam waktunya tidur gak bisa tidur. Subhanallah ya. Sadarilah dengan baik. Karena orang yang di dalam majelis ilmu sekedar ikut-ikutan, pada dasarnya mereka datang dan bisa mendapatkan manfaat ahli dzikir di situ. Subhanallah. Ini yang terjadi. Ketenangan yang Allah kasih. Itu yang membuat kita akhirnya hidup bahagia. Karena Allah yang kasih kebahagiaan itu. Kenapa? Karena dasar cinta kita karena Allah. Akhirnya kita menjadi orang yang seakan-akan kaya lebih dari saudara kandung. Lebih. Begitu ada saudara kita yang butuhkan, kadang-kadang kita bingung. Bingungnya kita sama orang yang ditimpa sesuatu, mungkin lebih bingung kita kadang-kadang. Ya Allah, fulan gimana ya? Fulan gimana ya? Ditelepon, didatangi. Kadang-kadang saudara yang di perutnya bareng sama kita, nggak gitu-gitu banget kadang-kadang. Karena yang menjadikan kita bahagia bermuamalah itu karena Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Talatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara kalau ada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudhafa fin nar. Dia benci untuk balik kepada kesalahannya yang dulu, kekafirannya, sebagaimana mereka benci untuk dilemparkan ke neraka. Kalau prinsip hidup kita ini ada 3 perkara ini, baru kita bisa merasakan bahwa kita ini enak dekat Allah. Selesai. Itu yang terjadi ketika ini semua berjalan dengan baik. Nah, kalau kita teruskan, banyak hal di antaranya teman itu bisa memberikan syafaat kapan? Sahabat itu bisa memberikan syafaat kapan? Ketika di neraka kelak. Kalau sudah orang mukmin masuk ke surga, maka dia bakal nyari temannya dulu. Temannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, hatta idza khalasal mu'min minan nar. Kata Rasulullah SAW, sampai orang mukmin itu kalau sudah apa? Lepas dari neraka. Maksudnya apa sih? Dia masuk surga, lewatin sirat berhasil nih, ya masuk surga, baru ingat dia mengatakan fawalladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, wallahi ma minkum ahad min ahadin bi asyaddi munashadatan lillahi fil iqtisa'i haqqil minal mu'min lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihi alladhina fin nar. Ya.
Kata Rasulullah, demi Allah kalian itu nanti akan benar-benar memperjuangkan hak saudara kalian. Di mana yang masuk ke neraka, kalian akan memperjuangkan habis-habisan saudara kalian sampai minta sama Allah. Ketika saudara kalian, teman kalian yang kalian kenal nyemplung kemana? Neraka. Baru diingat, oh saya punya keluarga, oh saya punya teman dekat, oh saya punya kenalan. Ngapain? Maka mereka mengatakan Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Allah, dulu mereka tuh puasa bareng kami, sholat bareng, haji bareng. Maka kemudian Allah mengatakan akhriju man araftum fatuhramu suwarahum 'alan nar. Keluarkan dari neraka yang kalian kenal. Maka badan mereka, cara ngeluarin dari neraka gimana caranya? Caranya gimana? Apa di surga toh? Masuk, nyemplung kemana? Ke neraka nyari. Maka kemudian kata Rasulullah, badannya itu diharamkan untuk kena api. Apinya nggak nyentuh dia cari masuk, nyemplung dan melihat. Karena belain yang dikenali. Yang bisa gini siapa ya ikhwan? Orang yang beriman. Tuh, mereka yang sebenarnya coba yang gak beriman sama Allah, apa yang terjadi? Ketemu laknat-laknatan, ketemu nyumpah-nyumpah. Ini realita yang terjadi. Jauh, gak ada ceritanya boro-boro nolong. Ketemu berdoa sama Allah supaya dapat ada berlipat ganda. Apa ini disebut dengan nolong? Kenal aja gak mau. Ini realita gimana yang buruk dan yang baik. Jauh Allah kasih gambaran. Maka kemudian fayukhrajuna khalqan katsira, dikeluarin orang banyak dari neraka. Ya. Wa qad yatakhadha an-nar ila nisfi saqihi wa ila rukbatayhi. Tahu enggak? Ada yang sudah kebakar sampai sudah di betisnya. Apinya udah jalan ke betis, gosong tuh dan ke mulai kaki sama ke betis. Ada yang sudah kena sampai di lututnya. Sudah. Habis gitu mereka mengatakan Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bi. Ya Allah, sudah enggak ada yang sisa terhadap apa yang kau perintahkan. Allah ngomong lagi sama mereka, akhriju faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khairin fa akhriju. Maka keluarkan orang yang punya kebaikan sebesar 1 dinar di hatinya. Dikeluarin orang banyak. Neraka. Dilihat cari, ini kenal. Baru bisa ditarik. Kalau nggak punya teman yang baik, dari mana mau dikenali? Saya tahu. Siapa engkau nggak kenal? Minggir. Kebayang nggak? Nyesel seumur hidup. Kadang-kadang ketika ngelihat orang ya yang berbuat baik, kita kadang paling gini, paling gitu. Ingat kata-kata kita ketika kita melihat mereka dengan rendah, kelak kita yang paling direndahin. Allah balik kondisi, tapi kita nggak sadar di situ. Karena yang kelak bisa nolong justru mereka yang beriman, mereka yang benar-benar Allah selamatkan di awal, mereka yang bakal ngajak buat masuk surga. Karena bukan sekedar Rasulullah yang memberikan syafaat, orang mukmin itu bisa ngasih syafaat. Sama yang siapa? Sama yang dia kenali. Kebayang ya ikhwah. Makanya kenapa kita disuruh kumpul sama orang-orang yang baik, yang sebenarnya kebaikannya, yang mereka benar-benar ridho terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengan menjalankannya dengan baik, tanpa ada pencitraan sedikit. Ini realita. Ya. Kemudian hadis ini masih panjang sampai dikatakan keluarkanlah yang sisa setengah dinar, keluarkanlah sekecil apapun di dalam hatinya dari kebaikan. Subhanallah, ini yang dilakukan sama orang mukmin yang ngasih syafaat teman-temannya, bukan sekedar keluarga loh, teman yang dikenal. Beruntung kita punya teman-teman yang taat sama Allah, karena kita nggak tahu kemana kita ujung hidup kita. Maka paling tidak kita mau bicara selamat, berteman sama orang-orang yang taat.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam proses untuk bisa mendapatkan hal ini, tentunya kita berpikir tentang bagaimana menjadi orang yang baik tadi. Yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang baik, pilih teman yang baik juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pernah bersahabat kecuali sama orang mukmin. Dan jangan pernah makan makananmu di mana yang kau punya, mau di rumah mau di luar, kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau yang bermakan makanan kita yang bertakwa, mereka akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Makanya kalau sudah orang yang taat sama Allah, habis makan ngapain? Doain. Allahumma atiman at'amana waskiman sakana. Kebayang enggak? Didoain yang punya makan. Ini kalau orang yang baik. Kalau enggak, main kadang-kadang. Kenapa? Ya, ketika kita menolong saudara kita, melakukan semua sebagaimana perintah Allah, berat kadang-kadang. Saya lebih baik menolong orang daripada menolong saudara sendiri. Betul apa enggak? Kenapa? Karena cobaan sama saudara sendiri lebih besar. Betul. Begitu kita menolong saudara sendiri, coba boro-boro terima kasih. Langsung nggak ada respect, nggak ada apa. Padahal pahalanya lebih gede mana? Saudara, 2 kali lipat. Kata Rasulullah SAW, shadaqatul wasilah, sedekah dan silaturahim. 2 langsung kita dapat pahala kalau nolong saudara. Dan itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak karena Allah, dan kalau kita nggak punya teman yang ngingatin kita balik sama Allah. Coba kalau enggak ngelihat ini orang baik apa enggak. Kalau ngelihat kayak gitu, banyak orang bisa kayak gitu. Tapi nggak banyak orang yang melakukan tanpa melihat respon orang. Dan mereka berharap kebaikan dari apa yang mereka lakukan kepada Allah, bukan sama orang. Ini realita ya. Kemudian juga yang kedua adalah di antara kita dalam berteman baik kepada orang, kalau orang ngajak ngobrol kita, lihat adabnya baik-baik. Kemudian toleh kanan kiri, berarti dia ngasih isyarat. Isyarat apa? Rahasia. Jangan dibongkar. Rahasia. Kalau kita dengan cara ini bersahabat, maka Allah akan ridhoi kita dan tutupi aib kita. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulul hadits, tsumma iltafata." Kalau orang ngajak engkau ngomong kemudian noleh ini isyarat, diam jangan ngomong-ngomong. Cuman kalau ngomong gitu malu dia. Noleh. Tak kasih tahu. Dengan syarat tak kasih tahunya jangan ghibah. Tentang dirinya enggak masalah, makanya rahasiain. Tak kasih tahu ghibah didengerin. Oh iya, tambah nimpalin. Itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Teman buruk namanya itu kan, teman baik. Walaupun ketemu di pengajian tapi judulnya ghibah, sama aja bohong. Ya. Nah, maka apa yang kata Rasulullah, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Berarti apa? Begitu kita khianat, insya Allah nanti malam kita akan bicara masalah amanah. Begitu kita khianat, habis kita, tidak akan pernah kita beruntung, bahkan aib kita dibongkar sama Allah SWT. Itu konsekuensi yang nggak ingin. Nah, kemudian kita mulai tanya, Ustaz, terus apa ciri-ciri teman yang baik dan buruk? Ya kan? Rasulullah SAW memberikan gambaran secara jelas. Dikatakan, "Mathalu jalis salih wasu kahamil misk wa nafikhil qir." Permisalan duduk sama orang yang baik dan buruk itu kayak duduk sama tukang minyak wangi sama tukang pandai besi. Kenapa?
pada waktu kita duduk sama tukang minyak wangi, fahamil misk, imma ayyuh dia kan. Kalau enggak engkau dikasih hadiah minyak wangi. Atau enggak apa? Wa imma an tabta'a minhu. Kalau enggak kau beli tuh minyak wanginya. Kalau enggak bisa beli dan enggak dikasih, paling tidak wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Engkau dapat bau wanginya dari dia. Baunya itu kata para ulama membuat hatimu tenang. Cuman cium baunya senang, enak ya. Judulnya kalau kumpul sama orang minyak wangi moodnya jelek, bau wangi wah enak. Nanti kalau punya uang beli. Berangan-angan kita ngelihat dia akhlaknya baik, paling tidak kita kepingin jadi kayak dia. Itu kalau kumpul sama orang baik. Jadi berpikir kita positif terus. Coba kalau teman semburuk, hianat, dolim, pulang-pulang sumpah. Besoknya kumpul lagi. Kenapa alasannya? Enak, diajak rusak-rusakan enggak masalah katanya. Waduh. Yang diikuti hawa nafsu padahal ketipu terus tiap hari. Subhanallah ya ikhwah. Ya ikhwah, perhatikan baik-baik. Ya. Orang kalau sudah noleh dunia, saya mau tanya, tahu nggak siapa manusia yang paling dolim? Ada yang tahu jawabannya? Jawab. Nah? Fir'aun. Masya Allah. Betul. Kenapa? Itu kan orangnya. Tahu nggak kenapa Fir'aun dolim? Ada yang tahu? Coba buka surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Itu jawabannya. Orang sudah akan menjadi orang yang dolim dan egois kalau baca. Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghanna. Tahu maksudnya? Coba dibaca artinya. Sudah. Coba. 6 dulu. Ketahuilah. Kami akan membacakan Al-Quran Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Terus. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad hingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah berkehendak, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Al-Alaq itu surat juz 30 ya. Coba dapat ya udah langsung. Berhenti. Allah katakan manusia itu bakal jadi orang yang zalim. Tahu melampaui batas. Orang melampaui batas itu bakal ngelakuin sesuatu yang diharamkan. Semua. Sudah. Kapan itu? Terus? Karena dia melihat dirinya sendiri bercukup dengan harta benda yang dimilikinya. Ayat ini menurunkan berkenaan dengan sikap pembelaan. Berhenti. Kenapa? Karena ngerasa kaya, ngerasa dia sudah punya segalanya. Kalau manusia di puncak ngerasa tadi, habis sudah. Dia akan melakukan kehidupannya sama orang lain semena-mena dan semau dirinya. Ini realita. Kalau sudah kayak gini, ada celah nggak? Oh, saya dekat sama fulan paling nggak kecipratan. Kecipratan apanya? Kecipratan dolimnya. Iya. Betul nggak? Giliran nih, makanya subhanallah ya ikhwah. Sampai Syekh ada seorang mufti Saudi mengatakan apa? Kalian itu kadang-kadang memperlakukan orang kaya kayak kaumnya Qarun memperlakukan Qarun. Qarun itu baik nggak sama kaumnya? Qarun
Baik nggak sama kaumnya? Pelit. Siapa yang ngomong Qarun baik? Tapi jadi idola? Jadi begitu Qarun lewat, minggir-minggir, orang kaya mau lewat. Kadang-kadang di majelis duduk nih, orang kaya yang datang, subhanallah, dikasih tempat khusus minggir-minggir. Antum miskin macam-macam. Duduk khusus, begitu ngomong kayak jadi fatwa. Baik enggak, nolong enggak, perhitungan iya, tapi begitu ngomong langsung didengar. Kenapa? Siapa tahu kecipratan. Yang ada siap-siap. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, manusia itu makhluk yang jahat, angkuh, dolim, kalau ngerasa dirinya telah berkecukupan dan banyak harta. Karena pada dasarnya yang bisa memanfaatkan harta seseorang dengan baik adalah mereka yang bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka akan memanfaatkan harta di jalan Allah dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang dia mau. Jelas. Baru nih orang yang realita yang benar-benar baik sebenarnya. Makanya subhanallah ya ikhwah, ya, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ni'mal malu as-salih lil mar'is salih. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, sebaik-baik harta yang dimiliki seorang hamba yang baik, sebaik-baik harta itu yang dimiliki seorang hamba yang saleh. Karena di saat itu dikatakan dia akan menyalurkan hartanya kepada hal-hal yang Allah cintai, bukan yang dia mau. Maka begitu dia mau nolong orang, ngelihat gak? Ya orang baik sama saya apa enggak? Gak bakal. Karena dia butuh, ya sudah dikasih. Karena pada dasarnya dia gak bakal nunggu orang respeknya gimana. Dan setelah dikasih, dia gak bakal nunggu kira-kira diterima kasih apa enggak. Gak perlu. Karena yang dia lakukan karena Allah, dan yang bisa memberikan balasannya cuma Allah, bukan orang yang dia tolong. Itu orang yang berpikir karena Allah, maka semuanya jadi baik. Dia nggak peduli orang sikapnya dia kepada dia gimana. Yang penting dia lakukan sebagaimana yang Allah ridhoi. Itu prinsip yang sebenarnya ya. Maka dia tenang, mau difitnah, mau dia apa. Makanya subhanallah ada sebuah kisah. Ya, dikatakan ada orang tokonya sebelahan. Saya pernah cerita nggak? Nah, tahu berapa lama sedekahnya? 20 tahun lebih. Toko sebelahan, AB. Si A itu setiap buka toko bagi-bagi baru jualan, bagi-bagi baru jualan 20 tahun. Siapa yang enggak? Orang akhirnya kenal dia 20 tahun sampai terkenal dermawan. Jadi orang yang butuh begitu buka toko bagi-bagi. Si B sebelahnya pas. Ya, kalau enggak diminta enggak dikasih. Nunggu orang datang minta baru dikasih. Kalau enggak, akhirnya karena toko di sebelahan, wah orang ngomong tokonya orang baik, itu sebelahnya pelit tuh. Kebayang gimana rasanya? Dan tahu kenyataan terjadinya terungkap kapan? Pas si B-nya mati. Begitu si B-nya meninggal, orang kalau bingung siapa yang meninggal? Kalau bingung, A atau B? Bingung orang, waduh jangan meninggal dulu, tak doain panjang umur. Kenapa? Ini baiknya orang nih. Karena apa? Karena baik. Ternyata yang meninggal duluan B. Begitu meninggal B, subhanallah, buka toko lagi orang sudah ngantri di depannya. Saya nggak bagi-bagi hari ini. Loh, kalian tahu nggak kenapa saya bagi-bagi? Karena selama ini si A yang ngasih saya setiap hari buat supaya bagi-bagi ke orang dan jangan kasih tahu yang lain. Kaget di situ orang. B dihujat gak sama orang? Dihujat, bingung. Enggak. Karena dia melakukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang sebenarnya hatinya tenang. Kenapa? Karena dia ngerasa Allah yang kasih balasannya. Orang mau ngomong apa itu cuman komentar. Orang komentar bebas aja. Ya enggak? Bebas, karena dia punya lisan, nggak bisa kita cegah. Tapi
Yang menjadikan hidup kita berpengaruh baik dan tidaknya cuma Allah. Itu yang membuat orang 20 tahun mau dihujat mau diapa nggak bingung. Akhirnya apa? Balik orang hujat yang ternyata tipu kita. Ini realita ya ikhwah. Inilah kalau bagaimana kita kumpul sama orang yang baik dan buruk. Kapan orang itu jadi buruk? Ketika mulai noleh sama dunia. Dia bakal mulai jadi orang zalim. Kalau dia kumpulnya sama kita karena urusan duit, bukan karena Allah, siap-siap antum akan mendapati kezaliman demi kezaliman. Karena yang membuat orang jadi baik sama kita sebenarnya ketika dia urusan karena Allah, bukan karena harta. Apa buktinya? Coba dibuka surat Al-Kahfi ayat 28. Sudah? Dan bersabarlah kau Muhammad bersama orang yang menjadi Tuhanmu pada pagi dan siang hari dengan menghadap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati mereka. Nah, coba ayat itu pelan-pelan dibaca. Yang pertama apa? Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menjadi Tuhannya pada pagi dan siang hari. Berhenti. Tahu yang dimaksud bersabar di sini? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah bersabar di sini adalah kenapa? Karena sabar itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah kesabaran yang paling tinggi. Jadi kalau kita bicara bergaul sama orang baik, maka kita disuruh sabar. Karena itulah ketaatan yang terbaik satu. Yang kedua, kesabaran seseorang itu akan, kalau dia bisa sabar dalam perkara itu, maka dia juga bisa sabar dalam perkara yang lainnya. Paham? Karena kesabaran di sisi itu bisa menyempurnakan kesabaran sisanya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Berarti bergaul sama orang baik butuh sabar. Kenapa? Karena orang baik itu akan mendatangkan kebaikan kita dunia akhirat. Baik urusan dunia kita ataupun agama kita. Paham? Ini dua sisi dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Tapi lanjutin lagi ayatnya. Dengan mengharap keridhoannya. Terus? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, begitu kita berpaling dari orang-orang yang taat sama Allah. Kenapa? Karena ada urusan dunia. Kalau saya sama dia, wah, orangnya nggak bisa diajak bisnis kan sih. Coba tak cari temen yang biasa enak diajak bisnis. Nah, kalau sudah kayak gini, 4 hal yang Allah kasih. Akibat mengerikannya 4. Kayak kita mulai ngerusak hidup kita. 1. Dan disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Dikatakan pikiran dan angan-angan kita akhirnya fokus sama dunia. Jelas, nggak ada lagi pikiran akhirat. Ini hilang tuh. 2. Ya, kecintaan di hati kita tentang akhirat bakal hilang. Jelas. Jadi kita kepingin ibadah taat, sudah nggak ada lagi, hilang sudah. Pikirannya apa? Dunia terus. Jelas. 3. Waktu yang kita lewati ketika kita mulai condong terhadap urusan dunia tadi akan berakhir sia-sia, nggak bakal benda ibadah. Dan hidup kita hancur. Tujuannya nggak jelas. Antum kalau sudah nggak jelas, punya akhirnya antum cita-cita baik, nggak ada cerita. Jelas. 4. Dia akan menjadi rugi dan nyesal selamanya karena nggak ada keridhaan Allah di situ. Paham di sini? Oke. Sekarang bicara masalah teman buruk. Lanjutin ayat itu.
Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Berhenti. Kenapa nggak boleh ngikutin? Pegang 4 alasan. Teman buruk ada 4 alasan besar sih. Pertama, ya, dia akan lalai mengingat Allah. Teman kita sendiri akan lalai mengingat Allah. Hukumannya apa? Maka Allah akan menghukum dia dengan lalai mengingat dirinya sendiri. Tahu maksudnya lalai mengingat dirinya sendiri? Saya mau tanya, orang kalau sudah melakukan kemaksiatan sadar nggak itu salah? Loh, ketika dia maksiat, dia tahu hukum, sadar nggak salah? Sadar kan? Tapi kenapa kok dia melakukan? Berarti dia sadar sama dirinya atau enggak? Tidak. Jelas. Jadi Allah buat dia lupa kalau itu buruk sebenarnya. Karena orang yang bermaksiat kalau ditanya, kamu ini benar apa salah? Dia ngomong saya salah. Tapi dari sini dia akan mengatakan nutupin salahnya. Jelas salah. Tapi ya gimana? Tapi gini. Ini realitanya. Sudah tahu ngomong gak enak, tapi tetap dilakuin, betul? Ya. 2. Ya. Lanjutin ayatnya. Serta menuruti keinginannya dan keadaannya. Berhenti. Menuruti keinginan di sini maksudnya hawa nafsu. Ya. Kenapa? 2. Orang yang ngikutin hawa nafsu dan apa saja yang disukai hawa nafsu, maka mereka akan jadi binasa, dan itu pasti. Karena semua yang diajak hawa nafsu ke diri kita tidak ada baiknya sedikit pun. Berarti sama dengan kita hidup tapi hati kita mati, alias hidup kita tidak diharapkan. Tahu antum hidup gak diharapkan? Orang yang sudah ngikutin hawa nafsu, kira-kira jadi orang baik atau dolim? Dolim. Orang-orang sekitarnya berharap gak dia hidup? Atau berharap dia mati? Berharap mati. Kata orang, kapan tuh orang mati ya? Ditunggu matinya. Begitu mati, alhamdulillah, satu kamu syukuran. Na'udzubillah min dzalik. Ini realita ya, kawan. Ini ngeri luar biasa. Itu orang yang buruk kayak gitu. Apakah kemudian kita rela mengatakan, oh, saya teman supaya ada backingannya? La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau membuat hidup kita berantakan, siapa nggak ada yang bisa backingin kita? Siapa kita? Siapa orang sekitar kita? Yang punya kehendak cuma Allah saja. Yang bisa mendatangkan kebaikan bukan cuma Allah saja. Yang bisa memberikan manusia cobaan cuma Allah dan memberikan solusi cuma Allah, bukan manusia. Kemudian yang ketiga, ya, mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, ya, maka mereka menjadi orang-orang yang Allah benci sebenarnya. Kenapa? Tuhannya nafsu. Bayangin. Ada celah di mana mereka bisa taat? Ada enggak celah di mana mereka bisa baik? Ngimpi. Kalau sudah Tuhannya nafsu, ya ikhwan, saya mau kasih gambaran nanti. Allah kalau sudah nutup hati orang itu mau ditunjukin langit sampai lapis ke-7, wallahi tidak bakal dia ngerasa itu langit sebenarnya. Kata dia apa? Paling mata saya disihir ini. Gak mungkin ini beneran, bohong. Alias mereka tidak akan pernah terima dengan kebenaran sedikit pun. Apa dalilnya? Tadi dibacain surat Al-Hijr ayat 13-14. Coba dibaca artinya. Tadi saya dengar tadi, Masya Allah. Di Al-Hijr 13-14 itu Allah katakan jelas. Ini manusia nih, orang-orang yang dustain Allah. Kalau sama Allah diajak naik ke langit sampai ke-7 sekalipun, tetap ngomong apa? Paling mata saya disihir. Padahal Allah tunjukin benar. Berarti orang kalau sudah Allah tunjukin aja nggak ngefek, kita ngomongin bisa nggak? Nggak bisa. Kita ngomong nanti saya tarik, ya akhi ngimpi kita narik dia.
Karena hidayah nggak bakal masuk. Sampai Allah kasih gambaran seperti itu. Coba baca. Iya. Mereka tidak beriman kepadanya, padahal telah berlalu benar Allah terhadap orang-orang terdahulu. Terus? Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Terus? Tentulah mereka berkata sesungguhnya pandangan kami yang dikabulkan. Disihir, dikaburkan. Bayangin. Terus? Bahkan kami adalah orang yang terkasih. Nah, bayangin kalau Allah nih naikin mereka ke langit, ditunjukin kesamaan mereka kebesaran Allah, kata mereka apa? Kami ini kena sihir kayaknya. Nggak percaya. Diingkari. Itu realita. Kalau Allah sudah tutup hidayah, maka nggak bakal siapapun bisa ngasih tahu. Sampai yang nyiptain pun nggak bakal bisa membuat mereka jadi yakin sama Allah. Karena Allah sudah tutup celahnya. Ini ngerinya orang yang dijauhkan dari petunjuk ya. Jadi antum nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman Allah yang bisa merubah dia. Tapi yang menjadikan dia tertutup hatinya karena perilakunya sendiri. Masihkah kita berpikir dia bakal mendatangkan kita kebaikan? Dia di mana? Dia sendiri tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun. Sampai gak percaya sama nikmat Allah kalau ditunjukin beneran. Jelas. Paham? Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dia tersesat dan hatinya. Bahkan Allah kunci ya pendengarannya, matanya, telinganya, dan siapa yang bisa memberikan petunjuk setelahnya. Tidak ada sama sekali. Jelas, artinya hidup mereka tidak diharapkan. Ini kalau orang sudah zalim, itu mau diajak sahabat, dari mana keuntungannya? Sedangkan kita, kalau bersahabat dengan orang yang baik, disebutkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qadisiyyin yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, orang itu akan menjadi sahabat yang baik kalau ada 5 sifat. 1, ya, dikatakan ayyakuna aqilan. Yang pertama, orang yang berakal, akalnya benar, lurus, mereka sadar tentang kebaikan. Jelas. 2, husnul khuluq, akhlaknya baik, itu sahabat yang baik. 3, ghair fasik, bukan orang fasik. Karena yang membuat akalnya hilang dan akhlaknya buruk adalah perilaku kefasikan. 4, wala mubtadi' wala harisin ala dunya, bukan orang yang kemudian melenceng dari aturannya Rasulullah SAW dan juga Allah Azza wa Jalla. Bukan orang yang buat aturan sendiri dalam hidupnya. Paham? Dan yang terakhir, orang yang tidak nafsu atau bukan hamba dunia. Kalau sudah hamba dunia, selesai. Antum jangan pernah berharap kebaikan sama sekali. Artinya hidup antum sama dia kayak orang naik taksi. Semua harus ada hitungannya. Jelas. Kalau orang harus ada hitungannya, ketika antum bisa nguntungin dia, maka antum teman. Kalau antum sudah nggak bisa nguntungin dia, maka antum bukan siapa-siapa. Inilah realitanya, ya. Jelas. Mudah-mudahan ini kita bisa sadar bahwa teman buruk tidak akan pernah membuat kita mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Dan teman baik, walaupun mereka cerewet, pada dasarnya mereka lah orang-orang yang ingin kebaikan bagi kita secara tulus karena Allah saja. Maka bergaulah dengan yang baik dan buang yang buruk. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari teman-teman yang buruk, dan Allah dekatkan kita kepada orang-orang yang baik, dan juga mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada keluarga kita semuanya, dan serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah.
Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan. Masya Allah. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan. Ya, apa yang harus kita cari untuk mengenai kita agar bisa Apa? Kecintaan terhadap dunia. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Sekalian saya tunjukin di layar. Ibu-ibu bisa melihat. Untuk kita nggak menjadi orang-orang yang gila dunia. Satu. Orang itu gila dunia karena mereka nggak ngerti mana hal yang bisa mendatangkan kebaikan sebenarnya. Betul nggak? Berarti kita butuh apa di sini? Ilmu. Ilmu apa? Agama. Itu yang bisa menyadarkan kita tentang bahwa dunia ini sementara. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupakan bagianmu. Artinya Allah perintahkan dalam tafsir, coba dibuka. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77 ada di situ. Ya, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk menjadikan dunia sarana untuk menggapai akhirat. Sarana. Jangan dibalik. Kadang-kadang apa? Kita ibadahnya kencang, apa? Biar kaya. Ini namanya diputer. Akhiratnya sarana buat dapat dunia. Padahal yang fana yang mana? Yang kekal yang mana? Dunia yang fana, akhirat yang kekal. Harusnya tujuan utamanya yang kekal, sarananya yang fana. Paham di sini? Itu. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian luaskan tempat duduk di mana majelis-majelis ilmu yang baik ini, ya, maka luaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan untuk kalian. Inilah realita yang sebenarnya. 1, 2, ya, bahwa orang ketika dihadapkan dengan dunia dan akhirat, maka dia harus kenal benar bahwa dunia itu sementara, akhirat selamanya. Baru kita bisa meletakkan kemana harapan terbesarnya dan kemana sarananya. Jelas, karena dikatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Maksudnya negeri akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang sadar akhirat itu lebih penting dan kekal hanya orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan aturan hidupnya Allah. Mereka yang sadar bahwa akhirat itu paling penting. Tapi kalau jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, kira-kira ngelihat yang penting mana? Dunia atau akhirat? Dunia. Karena ngelihat kacamata peluang dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya Allah. Paham di sini? Itu realita. 3. Ya. Ketahuilah, ya, jadilah orang yang meyakini apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Jelas. Karena ketika kita dapat dan menjadi orang yang qanaah, maka kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Caranya gimana? Orang kalau sudah berkaitan dengan kenikmatan dunia, caranya gampang. Jangan sampai salah lihat. Hidup kita akan selesai dan gak akan pernah puas. Kenapa? Rasulullah mengatakan undur ilaman huwa asfal minkum. Bicara dunia ini, bukan akhirat. Kalau akhirat kita raih sebanyak-banyaknya. Jelas? Kalau dunia, lihat ke bawah. Wala tandur ilaman huwa fawqakum. Kapan seseorang mulai ngerasa gak puas dan ngerasa hidupnya susah? Ketika ngelihatnya ke atas. Jelas? Kalau orang sudah ngelihat ke atas, apapun yang dia punya, nggak bakal dia ngerasa senang.
malah dia akan jadi orang yang miskin dan semakin miskin. Tapi kalau lihat ke bawah, dia akan jadi orang yang kaya, walaupun dahirnya dia bukan orang kaya. Karena kata Rasulullah, fa'innahu ajdar an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Jelas? Yang keempat, ya, dahulukan ridha Allah Azza wa Jalla daripada hawa nafsu. Karena yang membuat kita noleh ke dunia terus apa? Hawa nafsu. Yang membuat kita kepingin ke arah dunia dan lupa akhirat karena ngikutin apa kata nafsu. Sebagaimana dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahullah ma'unatan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah, tadi sudah saya jelaskan, sampai manusia nggak suka sama dia, maka Allah akan cukupkan dari kezaliman manusia. Allah buat hidupnya dia dijaga sama Allah. Kenapa? Karena hidupnya cari ridha Allah. Kalau begitu cari ridha manusia, habis dia akan jadi orang yang miskin. Makanya Imam Nawawi mengatakan, man kana tayyiban liziyadah fa may yastaghni bima ma'a falaysa lahu ghina. Orang yang minta tambahan dan nggak pernah merasa cukup terhadap apa yang dia punya, dia bukan orang kaya, miskin. Yang miskin apanya? Hati. Karena barometer kaya miskin bukan harta, hati. Berapa banyak orang hartanya luar biasa, mau dapat uang tinggal tulis jadi, betul nggak? Tapi kalau sudah hatinya miskin, dia lebih mengerikan daripada orang yang miskin. Jelas, masya Allah, masih jalan ini. Ya. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah caranya ingat mati. Tahu ingat mati? Kita ini kadang-kadang ya ikhwah, saya kasih penjelasan sedikit. Orang kalau sudah berpikir masalah mati, ya, contoh nih, dia di rumah sakit, kemudian apa? Punya tagihan di sana, punya tagihan di sana, ya. Kemudian apa? Dia uangnya nyangkut di orang. Yang ini besok katanya mau dikasih, belum dikasih. Kira-kira begitu dokter mengatakan, waduh Pak, sudah, dia kalau mau apa aja kasih aja, kasih. Kenapa? Nggak lama nih orang. Dengar tuh orang, nafsu nggak? Harta saya itu coba tagihin. Ngomong gitu nggak kira-kira? Kepingin nggak dia mikirin hartanya? Atau mikirin Allah? Begitu dokter mengatakan, dokter padahal ajalnya dia bukan di tangan dokter. Dokter cuma prediksi doang, iya nggak? Begitu dokter mengatakan, wah ini orang nggak lama. Dan dia tahu bahwa ternyata dia di ujung hidupnya nafsu mikirin harta. Di saat itu apa yang mereka pikirin? Saya harus dekat sama Allah, saya mau bertobat, saya mau berbuat baik. Semua kecerdasan yang awalnya ketunda keluar semua. Jadi kalau kita bilang nih, orang tanya sama kita, Ustaz, gimana ya caranya saya jadi orang baik? Betul nggak? Kadang-kadang orang tanya gitu kan, saya ini mau deketin sama Allah susah. Saya ini mau berusaha untuk ikhlas dalam melakukan ibadah kok susah. Caranya gampang ya, Pak. Abu Darda menasihati cuma satu kata. Ya. Ingat mati. Kebayang kalau besok kamu mati, apa yang kamu lakukan? Langsung nggak ada pikiran, oh saya masih susah, nggak ada. Cepet-cepet dia ibadah, sholat, mikirin cuma Allah, keluarga dan semuanya nggak ada yang dipikirin sama sekali. Dia berusaha melakukan semua yang dia tahu, bagaimana caranya cek gitu Allah. Betul? Gak pakai tanya tuh, orang sudah ngerti jawabannya dan langsung praktek. Makanya kata Abu Darda, kafa bil itu. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat yang terbaik. Orang kalau mau cerdas, begitu ingat mati jadi orang cerdas. Ngerti harus ngapain. Wadah di mufarraqah sebagai pemisah antara dunia dengan akhirat. Kata Abu Darda, al-yawm fid dubur, ghadan fil qubur.
Bisa jadi hari ini kita di rumah, besok kita di kuburan. Orang kalau sudah mulai mikir kayak gitu, mulai dia sadar, saya harus ngapain. Jelas. Mudah-mudahan ini jadi penasihat bagi kita semuanya. Karena waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Allah merahmati diri kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari fitnah-fitnah. Serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.